Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani dari Afika dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama ialah proses glikolisis atau yang biasa disebut Enden-Meyerhof pathway. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Pada proses ini, glikolisis terdapat dua fase, yaitu fase persiapan dan fase produksi yang menghasilkan ATP. Pada tahap awal glikolisis, glukosa diubah menjadi fruktosa 1,6 biosfat dengan memanfaatkan dua molekul ATP. Lalu, fruktosa 1,6 biosfat dipecah menjadi dua molekul senyawa 3C, yaitu dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Kedua senyawa ini merupakan isomer gliseraldehida 3-fosfat. Seluruh reaksi perubahan glukosa membentuk asam pirufat yang melibatkan berbagai enzim dengan substrat yang bereaksi. Seluruh rangkaian respirasi ini pada akhirnya akan menghasilkan dua molekul ATP dan 2 NADPH. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa ini digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Peningkatan kadar gula dapat menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin. Hormon ini kemudian menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glukosa dalam bentuk glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot. Glikogenolisis yaitu proses pemecahan glikogen sintesis atau pembentukan glikogen yang terjadi di dalam otot dan di dalam hati. Pemecahan glikogen dapat terjadi di dalam otot dan juga di dalam hati. Di dalam otot memiliki tujuan untuk mendapatkan energi bagi otot, dan di dalam hati memiliki tujuan untuk mempertahankan kadar gula darah di antara dua waktu makan. Dalam hasil akhir proses glikogenolisis mendapat pirufat atau laktat, sebab glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Yang keempat, gluconeogenesis ialah penguraian glikogen menjadi glukosa oleh hati. Asam pirufat dan laktat otot terjadi saat kadar glukosa dalam tubuh kekurangan. Ada 3 senyawa yang terlibat dalam proses ini, yaitu laktat yang dihasilkan ketika otot tubuh bekerja, gliserol yang berasal dari pemecahan trigliserida dalam jaringan lemak, serta asam amino. Kesetimbangan glikolisis secara keseluruhan lebih mendukung pembentukan pirufat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.